Oh, bisa dipercaya jadi pemeran ya Bumi Syam yang sangat luar biasa dari cerita ini gimana ya? Ini berat loh ya. Dan yang nonton nih bakalan luar biasa banyak seluruh Indonesia dan punya perspektif dari sisinya Bumi Syam ini. Gimana ya saat menerima tawaran ini? Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya itu pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi ya, kenapa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya. Dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan sampai film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Archie dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Gimana nge-build chemistry dengan dua istri? Iya, satu dengan Ana Jolin, satu dengan Joriko. Iya. Kalau satu itu pusing ya. Alhamdulillah kebetulan kita bertiga. Oke, biar adil ya. Bertiga alhamdulillah sangat mudah membangun chemistry-nya. Dari awal ketemu sama Ana, aku pun bingung sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Dan ternyata Ana sangat bisa berbahasa Indonesia, jadi alhamdulillah gampang. Kalau sama Yoriko ya kita udah sempat ngopi bareng, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol banyak. Jadi saat proses syuting udah enak lah, udah nyaman gitu semuanya. Tapi menurut penonton, Bumi Syam lebih cinta kemana? Siapa nih? Coba cocok sama yang mana? Yang cocok sama yang mana? Oh, dua-duanya emang bener sama udah. Dua-duanya. Tapi kalau aku disuruh milih nih ya, aku akan memilih dua-duanya. Bentar. Karena mereka berdua itu datang di kurun waktu yang berbeda, teman-teman. Mereka semua itu punya cerita, punya sifatnya masing-masing yang sangat aku cinta. Jadi kalau misalkan ada yang nanya aku pilih yang mana, aku akan pilih dua-duanya karena aku cinta sama dua-duanya. Masya Allah. Apalagi ngasih kayak gini. Ini gak boleh dilakukan di rumah ya? Iya, ini rumah aja ini baru bisa sebagai Bumi Syam. Iya, jangan dipotong di betul, jangan dipotong di TikTok. Inilah sikap Ibrahim Rizal. Jangan, sudah itu nih. Istri di rumah marah. Iya. Baru cukup dua di sini aja di film aja ya. Iya, siap. Tepuk tangan dong untuk Ibrahim Rizal sekali lagi. Kita ke istri pertama dulu ya, enak ya. Kita kalau langsung ke istri kedua, istri pertama dulu. Ada Ana Jolin, tepuk Ana Jolin from Malaysia. Berangkat jauh dari Malaysia untuk dapat peran yang sangat luar biasa sebagai Aisyah. Gimana kamu saat pertama kali ditawarkan peran ini? Ana, silahkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, kita cakap pelan-pelan mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia, and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia tengah shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. Yes. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah. I googled it, and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya character as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer, sebab saya tak ada pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus. And I thought, like, why not? I feel like, you know, yes, I really wanted to. Tepuk tangan untuk Ana Jolin. Sulit gak buat chemistry sama Ohil untuk sebagai istri yang sabar gitu? Oke, ada Tiki, ada kita ke istri kedua sekarang ya.
di film ini gitu kan. Rico saat menerima peran ini udah tahu dong kalau akan belajar bahasa Korea juga, akan ada keseruan dan juga perannya juga punya sudut pandang berbeda menghadapi hidup itu gimana. Ini kan berat banget Haya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini jangan marah sama istri kedua ya. Sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu pastinya untuk Star Vision, untuk Pak Archie, untuk Kak Kim juga, dan seluruh jajaran kru yang sudah memberi kepercayaan kepada saya Rico Angeli untuk memerankan Haya. Awalnya tahu pasti dong karena langsung dikirimin sinopsis. Tapi jujur awalnya nggak tahu ternyata reason behind it itu apa gitu. Karena kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu, tawarin ini ada relationnya dengan poligami itu suatu hal yang sensitif kan. Tapi ternyata setelah membaca juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah segala macam, ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yuriko mau ambil peran ini, karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidup dia itu sangat amat berat gitu, dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya. Jadi itu sih yang kenapa membuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Nah itu gimana juga di udah baik berat banget perannya, suruh nyanyi juga ini. Sebenarnya nggak disuruh sih, aku juga pengen gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman dengar ada bahasa Koreanya, ada bahasa Korea. Jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya, logat-logatnya, iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Berliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Ada yang masih inget gak dialog yang pakai bahasa Korea? Coba dong. Ya. Sarangnya. Ada ya. Ini tuh satu kata yang sebenarnya tadinya pas pertama kali belajar aku tuh ternyata ngomongnya salah. Bener-bener baru dibenerin karena kebetulan punya sahabat orang Korea tinggal di Korea, dia ngajarin. Awalnya aku ngomong gini, damyonaji gitu, tapi nanti yang bener damyonaji gitu. Artinya apa tuh? Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Tengaji ya. Tentu saja. Jadi kita tepuk tangan untuk Yuriko. Thank you Yuriko. Kita ke Alian dong, Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Ali sebagai Gibraltar ini gimana Ali? Gibraltar, gimana nih satu percaya peran ini? Itu negara ya Gibraltar. Selat ya. Gue ada bahasa lain selain selat soalnya. Abis itu next ya. Yes. Tahu nggak? Perannya kan berarti cinta yang nggak sampai gitu loh. Iya, itu lo gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya, gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu ya Allah. Coba penyanyi dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih, mungkin kalau gue ya sebagai Zidane ya, gue ngeliat langsung gitu ya, gue masih akan nyelamatin Haya sih. Lu Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film. Jadi pasti kasih tahu lo akan memerankan peran Zidane ini, lo ngerasa ini challenge kayak apa ya? Challenge yang gue rasain pertama ini Zidane ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang juga. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidane Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng.
Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Syarif. Thank you. Kita ke Gabriel Prince. Saya pakai dulu nih. Halo, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Kita pakai baru-baru lucu banget ya. Oh, makasih loh. Pakai juga nih. Ada kita juga. Ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini, dan tadi beneran lo kamu beneran kayak ya memang asli Korea, kamu baru belajar bahasa Indonesia gitu, dan gimana rasanya cinta ditolak, Prince? Wow, Seganteng kamu ditolak gitu. wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Rues, Mas Archie, dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Hanel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Hanel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku. Baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience, dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku, dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua sosial media, dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada, jadi pressure-nya mungkin aku tuh pengen para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course, untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Hanel ini, dia tuh udah sempet tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice, atau selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Ya, terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan nggak kalau gitu? Iya, aku pengen sih khusus buat Riksanya nih mungkin. Iya, semoga this will open the doors for me to play in more movies. Hopefully untuk layar lebar, dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi udah nonton? Suka, Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Makan dulu. Apa? Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Tuh Suri banyak fansnya di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Askia gimana saat main berkakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang dan budi dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Silakan Suri. Pengalaman apa? Iya, syuting pada saat sama kata-kata, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Tapi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Nah itu susah nggak buat kamu, dan ada yang masih kamu inget nggak bahasa Koreanya? Ada. Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih inget nggak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada nggak? Jawab kayak gimana tadi, Askia? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Ayo, ada yang bisa? Oh bisa ya? Coba kita tes ya. Ada hadiah ya? Ini hadiahnya ini, Bundle Prince.
Ada nih di saya mau kipas sampai baru. Hah? Gua cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Bukan tok-tok, tuk-tuk. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Bukan tok-tok, tuk-tuk kan. Benar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Iya Mas Prince. Kamu jangan. Iya. Oh ada ini, dapat hadiah. Tas dan juga t-shirt dari Laut Tengah. Oke. Sekian terima kasih. Ya ada ngapain lagi kan? Ada quiz lagi sekali. Sekian terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cipini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cipini. Hai Ibu Cipini. Apa? Ibu Cipini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya, dan menjadi seorang ibu kehilangan. Tapi berat banget nih, silahkan Ibu Cipini. Ibu saya nggak pakai bandar lagi kok. Iya, dia semakin banyak film, dia semakin lucu nih dia. Iya. Kan ternyata yang paling nyetel Mas Star Vision. Paling bapak kasih jelasin lagi. Oke, abis ini jelasin ya. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message dia. Oh, gila, Star Vision ternyata udah semakin wow, bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli ini, oke. Ini Korea asli, bukan. Imitasi, Pak. Kalau bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan. Sebenarnya peran saya ya udah lah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya. Dan tidak dilupakan, untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan, dimana saya harus mengikuti kehidupan anak saya, apa ya, ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan, Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Terima kasih. Ini luar biasa, sangat thank you banget. Kita tidak ada coret flag ya satu-satunya di sini ya. Disorakin. Alex Will, gimana boleh ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan jadi peran sebagai coret flag lagi gitu. Satu-satunya. Boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Star Vision tentunya. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Star Vision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan
gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu kan, jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya bapak gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yoriko minta maaf segala macam. Alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Makanya pulang ya. Iya tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan. Siap, terima kasih. Kita harus semoga sudah ngobrol sama kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya. Akan ada t-shirt Laut Tengah dan juga pas